Alright, finally kita teman-teman sudah selesai dengan structure ya. Jadi materinya sudah selesai semua untuk structure, tinggal teman-teman sendiri ya nanti latihan untuk memperkuat teori chapter 1 sampai chapter 10. Nah, untuk chapter 11 sampai chapter ke-13 ini nanti kita akan menginjak listening ya. Dan listening ini nanti mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ikut tes TOEFL sudah mengerti ya. Jadi di listening ini nanti teman-teman bukan diminta untuk mendengarkan saja, maksudnya kita tidak diminta untuk mencari kata yang hilang, kata ini apa, kata ini bukan seperti itu, teman-teman. Tapi kita diminta untuk memahami suatu percakapan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Dan sebenarnya di listening ini tidak ada teorinya ya. Bahkan kalau sebenarnya kalau misalkan dibagi-bagi dipecah-pecah menjadi teori, itu nanti tetap tuntutannya teman-teman adalah satu, yaitu teman-teman mampu memahami eh, audio dalam bahasa Inggris atau eh, apa ya, memahami English spoken, jadi Inggris yang diucapkan seperti itu atau bahasa Inggris yang dipakai di speaking atau diucapkan seperti itu. Jadi saya simpelkan saja daripada banyak teori kita banyakin latihan ya teman-teman. Jadi metode yang saya pakai nanti adalah exercise and discussion seperti itu. Apalagi listening ini adalah skill atau keterampilan. Maka menuntut teman-teman untuk terampil atau sering-sering melakukannya seperti itu supaya jadi skill atau keterampilan tadi. Nah, yang saya bilang tadi listening comprehension, seperti namanya ada kata comprehension, artinya pemahaman. Maka kita diminta untuk memahami atau comprehend, ya. Dan untuk memahami ini yang paling penting seperti biasa itu adalah vocab, ya, teman-teman. Walaupun grammar kita lemah, walaupun misalnya pronunciation kita juga lemah, tapi kalau vocab apa namanya vocab ini kita bagus, di listening ini nanti akan sangat membantu seperti itu. Oke, jadi vocab itu yang paling membantu menurut saya di TOEFL ya, teman-teman. Kemudian di listening nanti akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi total soal listening itu 50, teman-teman. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu part A atau part 1 itu short conversations atau dialog pendek ya. Kemudian part B atau long conversations atau dialog panjang. Dan ada juga part C yaitu long talks atau monolog seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan part A ya, teman-teman, atau listening yang bagian pertama, yang namanya adalah short conversations atau percakapan pendek atau dialog pendek. Oke. Nah, dialog sendiri pengertiannya adalah percakapan antara dua orang. Ada kata di situ. Di itu bahasa, kalau saya nggak salah, bahasa Latin ya, teman-teman, artinya dua. Seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman akan dikasih audio. Jadi setiap nomor itu ada audio yang mana di audio itu nanti teman-teman akan mendengarkan ada dua orang. Jadi si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti oleh eh, pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu tidak ditulis di lembar soalnya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang belum pernah tes, nanti siap-siap ya ketika tes jangan mencari soalnya teman-teman. Tapi soalnya memang dibacakan, tidak ditulis di lembar soal seperti itu. Dan untuk part A ini nanti paling banyak. Jadi di listening kan 50 soal, itu nanti dari 50 soal part A ini mengambil 30 soalnya. Jadi 30 dari 50 soal itu adalah part A atau short conversations ini, ya. Nah, tips dari saya, teman-teman konsentrasi, jangan sampai buyar ya konsentrasinya karena kalau sudah konsentrasinya buyar hilang. Nanti tadi ngomong apa ya kayak gitu. Jadi tetap konsentrasi, fokus seperti itu. Kemudian teman-teman juga fokus pada pembicara kedua, jadi si B ya teman-teman, karena 90% pertanyaan dari listening ini, part A ini, itu menanyakan apa yang dimaksud oleh si B atau pembicara kedua. Oke, jadi kita fokus sama pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan juga dengan pembicara pertama, karena biasanya teman-teman pembicara kedua atau si B ini jawabnya menggunakan idiomatic expressions atau idiom atau figuratif, itu namanya majas atau perumpamaan lah seperti itu. Jadi nggak bisa langsung kita artikan kata per kata, tapi harus kita hubungkan yang diucapkan sama si B itu dengan yang diucapkan sama si A. Karena percakapan itu harus nyambung ya teman-teman. Kemudian hati-hati dengan distractors atau pengecoh di pilihan ganda. Kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan oleh si pembicara kedua atau si B, itu biasanya dimasukkan ke salah satu atau salah dua pilihan ganda. Nah, biasanya tapi malah
pilihan ganda yang mengandung kata-kata yang diucapkan si B, teman-teman, itu malah biasanya salah. Ya, jadi malah biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata lain tapi artinya sama atau istilahnya adalah paraphrase. Jadi menceritakan suatu peristiwa kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi pilihan gandanya biasanya bukan yang kita dengar di audio, tapi intinya sama atau artinya atau maknanya atau pesannya itu sama seperti itu. Nah, kemudian di listening, entah itu yang part A, part B, atau part C, intinya semua listening ya, teman-teman. Setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu mengerjakan 12 detik. Nah, kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang online, itu 12 detik full untuk mengerjakan. Tapi kalau teman-teman ngambil yang offline atau yang datang ke tempat tesnya itu, maka 12 detik nanti akan dibagi lagi ya. Mengerjakan soal sama mengorek-ngorek jawaban seperti itu. Karena kelihatannya sepele ya teman-teman melingkari lebar jawaban tapi sebenarnya itu juga takes time atau menyita waktu seperti itu. Jadi 12 detik kalau teman-teman sudah terbiasa dengan listening, trust me, ini lama banget. Jadi kayak kita baru kita sudah menjawab, sisanya masih sisa banyak, waktunya masih sisa banyak. Nah, tapi kalau kita tidak terbiasa dengan listening, 12 detik ini akan terasa cepat sekali ya, teman-teman. Kita belum nemu jawaban tiba-tiba 12 detik udah habis seperti itu. Makanya saya lebih memilih untuk menggunakan teknik sharing yaitu latihan bahas supaya teman-teman terbiasa seperti itu. Nah, terus kemudian ketika teman-teman belajar untuk listening ini disarankan menggunakan headset, terutama kalau teman-teman punya, bisa pakai headset yang ada noise cancelling-nya atau yang peredam suara dari luar itu, teman-teman, supaya nanti sambil latihan tidak terganggu dengan kebisingan-kebisingan di sekitar di sekeliling teman-teman, seperti itu. Jadi bisa lebih fokus, bisa lebih jelas suaranya, seperti itu. Jadi sambil latihan di kelas, di listening ini saya harap teman-teman menggunakan headset. Kalau ada yang headset noise cancelling, pakai itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, seadanya. Seperti itu, supaya lebih maksimal belajarnya ya. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan nih dari teman-teman. Silakan guys. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada langsung saja kita langsung ke latihan. Yang saya bilang tadi ya, teman-teman, listening ini adalah skill atau keterampilan, maka menuntut teman-teman untuk terampil. Jadi nanti teman-teman coba dulu sebisanya teman-teman, salah nggak apa-apa. Semakin terbiasa teman-teman latihan, semakin nanti di tes itu udah biasa-biasa aja. Jadi karena udah terbiasa, akhirnya ya udah biasa seperti ini aja kayak gitu rasanya. Tapi kalau nggak terbiasa ya ada sedikit rasa kaget seperti itu. Oke, saya mute mic saya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu. Alright, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek ya, teman-teman. Kita kerjakan bersama. Kita cek dulu. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW ke sana. Seperti itu. Oke, berarti kita cek ABCD ya. Kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Yang alpha, he is leaving now. Dia lagi OTW sekarang atau dia lagi berangkat sekarang. Nah, ketemu langsung. Jawabannya adalah yang alpha. Alright, good job teman-teman. Kalau yang Bravo, he has to go out of his way. Dia harus keluar dari jalannya sekarang atau dia harus mencari jalan lain. Bukan ya. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Si cowok tidak akan segera berangkat. Bukan juga.
Kalau yang delta, he will do it his own way. Si cowok akan melakukannya sendiri dengan caranya sendiri. Bukan juga, jadi bukan menanyakan bagaimana dia melakukan, tapi kapan. Ada kata how soon, itu berapa lama lagi, seperti itu. Oke, berarti jawabannya alpha. Nice. Lanjut ke number 2. Silakan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan ada jawaban Bravo, Charlie, dan Delta. Baik, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve tadi mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau pikirkan yang telah dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci, si cewek merasa kalau Steve pasti sudah bisa masuk ke dalam rumah atau bisa membuka pintunya ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, tidak ada keterangan seperti itu. Kalau yang Bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha mencoba namun tidak berhasil untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, jelas-jelas pintunya tidak dikunci. Jadi si cewek pasti mengiranya Steve bisa masuk dengan mudah. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, he left the house without locking the door. Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu itu bukan si Steve, tapi si pembicara kedua atau si wanita tadi ya. Oke, berarti jawabannya Charlie. Next, number 3, dicoba lagi teman-teman. Silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Baik, 12 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Alright, between Bravo and Delta kita cek bersama ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Alright, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok sepertinya waiter ya, pelayan cafe seperti atau diner, tempat makan. Dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutup. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik Gus buatku. Atau maksudnya si cewek ini tidak suka dengan yang ditawarkan ya teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan kalkun-kalkun. Bukan disuruh mendengarkan ya, tapi disuruh memakan kalkun-kalkunnya teman-teman. Karena itu adalah menu seperti itu, bukan binatang ternakan seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek mengira atau merasa menu makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan ya, jelas-jelas doesn't sound good. Berarti tidak terdengar baik. Maksudnya si cewek tidak suka. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek suka khususnya itu
apa namanya kalkun panggangnya. Bukan, dia tidak menyukai satupun yang ditawarkan oleh si laki-laki atau si pembicara pertama seperti itu. Kalau yang delta should prefer a different dinner. Dia lebih menyukai atau dia lebih memilih untuk dia lebih memilih menu makan malam yang berbeda atau yang lain dari yang ditawarkan tadi maksudnya ya. Berarti ketemu jawabannya adalah yang delta. Oke, next number 4. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis ya, teman-teman. Dan ada jawaban alpha, ada juga Bravo, oke, ada juga Charlie, right? Antara Alpha, Bravo, or Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Alright, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisikaku malam ini? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku nggak bisa bantu malam ini karena aku sibuk. Atau maaf, aku sibuk malam ini. Artinya dia nggak mau bantuin atau nggak bisa bantuin ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, he'll be busy with her homework tonight. Si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukannya jelas-jelas dia tadi menolak untuk membantu karena dia sibuk, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang bravo. Karena dia sibuk, jadi tidak bisa membantu. Kalau yang Charlie, he is sorry. He can't ever help her. Dia menyesal, dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Bukan tidak pernah bisa ya, karena meminta tolongnya hanya untuk malam ini saja, bukan berkali-kali. Jadi nggak perlu sebenarnya kata ever di situ, yang bikin salah adalah kata evernya ya. Jadi tidak akan pernah tidak pernah bisa membantu itu seolah-olah ya belum pernah bantuin sama sekali. Sedangkan di audio tadi itu hanya yang satu saja atau tentang membantu mengerjakan PR saja. Charlie bukan. Kalau yang delta, he will help her with her physics. Si cowok akan membantu si cewek dengan PR fisikanya. Nah, ini nggak bisa ya. Kalau ada dua jawaban yang intinya sama seperti ini, langsung jangan dipilih dua-duanya, teman-teman. Karena tidak mungkin ada dua jawaban benar ya. Berarti kalau ada dua jawaban yang maksudnya sama, hanya kata-katanya aja yang dibolak-balik atau dibedakan, jangan dipilih dua-duanya. Seperti itu. Itu salah satu tips di listening. Oke? Lanjut ke number 5. Dicoba dulu teman-teman, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, 12 detik habis dan ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, right? Yang Bravo yang tadi ya, sorry teman-teman. Berarti semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan audionya ya. Dengan skripnya maksud saya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, ini juga ada tips lagi. Jadi kalau ada teman-teman dengar what did you think of? Jadi what did you think of? What did you think of itu artinya adalah apa yang kamu pikirkan mengenai atau bagaimana menurutmu, seperti itu. Sisanya nggak perlu diperhatikan, ya. Karena itu pertanyaan mengenai opini atau pendapat. Maka ya udah fokus langsung sama jawaban atau dari si pembicara B seperti itu. Nah, tapi kalau kita artikan, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus?
Nah, kemudian si cewek bilangnya I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa menjaga mataku supaya tetap melek atau terjaga. Jadi dia ketiduran, teman-teman. Nah, kalau di kelas sampai ketiduran, teman-teman bisa menarik kesimpulan bagaimana kelasnya atau kuliahnya. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan gara-gara matanya sakit ya, alpha bukan. Kalau yang bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kuliahnya itu sangat luar biasa. Bukan ya, kalau kuliahnya luar biasa nggak mungkin dia sampai ketiduran. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Kemungkinan saking membosankannya sampai si cewek tertidur. Kalau yang Delta, she didn't want to watch Professor Martin. Si cewek nggak mau melihat Profesor Martin atau memperhatikan Profesor Martin. Bukan karena dia nggak mau memperhatikan ya, teman-teman. Tapi karena dia memang nggak bisa menjaga matanya buat terjaga. Jadi sampai ketiduran lah intinya gitu. Jadi bukan gara-gara nggak mau lihat Profesor Martin atau nggak mau memperhatikan. Berarti Delta bukan, fix jawabannya berarti yang Charlie. The class was boring. Nice, lanjut ke number 6. Dicoba dulu, silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sorry, 12 detik ya, betul. Ada alfa, 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 dan semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Nah, jadi si cewek bertanya, sudahkah semua tagihan-tagihan bulan ini dibayar atau itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi kartu kreditnya belum, seperti itu. Atau tapi tidak dengan kartu kreditnya. Maksudnya kartu kreditnya belum dibayar cicilannya ya atau tagihannya. Mari kita cek yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu langsung ya jawabannya yang alpha. Alright, good job teman-teman. Lanjut ke number 7, dicoba dulu silahkan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek ya, teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Baik, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan kembali ke sini secepat yang aku bisa, atau ya secepat yang aku bisa kalau diartikan seperti itu ya. Nah, kita cek ABCD yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik secepatnya. Bukan menelpon ya, tapi dia harus datang ke situ. Teman-teman, bukan menelpon tapi harus datang. Alpha bukan. Kalau yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan kembali ke situ sebelum jam 4. Bukan ya, si cewek tidak bisa memastikan, teman-teman. Dia hanya bilang kalau dia akan kembali secepatnya. Jadi jamnya jam berapa? Apakah pasti sebelum jam 4? Tidak ada. Dia tidak bisa berjanji atau tidak bisa memastikan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Tidak ada pinjam-meminjam tadi ya di audio atau di percakapan tadi.
Charlie bukan. Kalau yang delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Oke, good job. Jadi ada sinonim tadi. Quickly dengan fast itu sinonim. Maksudnya seperti ini yang saya bilang tadi. Paraphrase atau sinonim. Oke. Nice. Lanjut ke number 8, teman-teman. Silakan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Baik, 12 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Baik, kita cek ya, teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Sudahkah kau melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Nah, berarti udah nggak di situ waktu si cewek ngomong itu ya. Atau sekarang itu udah nggak di situ. Tapi barusan tadi dia di situ. Kita cek ABCD. Yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek tidak melihat Tim. Bukan tidak melihat, tapi sekarang sudah tidak di situ. Tapi tadi dia melihat. Ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan tim tadi berapa lama di sana. Adanya kapan tim tadi di sana. Ya, berarti yang Bravo ini yang buat pengecoh untuk teman-teman adalah kata only for a moment atau hanya untuk sebentar. Oke, ternyata teman-teman tidak terkecoh. Good job ya. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekeliling atau di sekitar situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nice. Lanjut ke number 9, silahkan dicoba dulu. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik habis dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, delta, delta. Semuanya menjawab delta ya. Kita cek teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia sedikit kesal ya. Dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Padahal atau meskipun tandanya atau tanda itu berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir lain atau mencari tempat lain untuk parkir. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang sudah dipilih sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya, teman-teman. Karena suka tidak suka, ada mobil di situ. Jadi mereka nggak bisa parkir. Jadi alasannya bukan suka tidak suka, tapi karena sudah diserobot seperti itu sama orang ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka ini mau parkir, berarti masih di dalam mobil. Right? Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Dia lega atau dia senang titik itu atau tempat itu sudah dipesan. Bukan ya, meskipun sudah dipesan, mereka tetap harus mencari tempat lain karena ada yang nyerobot. Berarti Charlie juga bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka itu tidak bisa memarkir mobilnya di sana karena ada mobil lain tadi ya. Berarti kita mau jawabannya adalah yang Delta. Oke, good job. Lanjut teman-teman. Number 10, silakan. Number 10.
Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, alfa dan saya lihat teman-teman menjawab alfa semua ya. Kita cek teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi jadi si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan bagi semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, atau kalau bahasa santainya itu si cewek bertanya, makanannya cukup nggak? Kemudian si cowok bilang, aduh ini kulkasnya udah mau meledak. Nah kayak gitu. Nah itu lebih nyambung ya kalau diartikan gitu teman-teman. Jadi maksudnya si cowok ini jawabnya pakai idiom ya teman-teman atau perumpamaan. Nggak bisa langsung kita artikan kata per kata tapi harus disambungkan dengan yang dikatakan sama si A. Nah maksudnya si B ini makanannya ada banyak sekali. Kulkasnya udah penuh dengan makanan. Nggak bisa dimasukin makanan lagi. Maksudnya seperti itu. Oke kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Nah, ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alpha. Saking banyaknya sampai kulkasnya mau meledak, seperti itu. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, kan nggak nyambung, misalkan ada orang tanya ke kita, kita punya cukup makanan nggak? Kulkasnya mau meledak, kan nggak menjawab, teman-teman. Atau kulkasnya rusak, kan nggak menjawab. Jadi harus disambung-sambungkan atau dicocokkan maksudnya ya. Bravo bukan, kalau yang Charlie makanannya tidak berada di kulkas. Nah mereka bukan ngomongin tempat di mana makanannya, tapi mereka ngomongin jumlahnya cukup nggak, seperti itu. Charlie ini tidak menjawab, kemudian juga nggak mungkin kalau makanannya tidak berada di kulkas, sedangkan ketika si cewek tadi tanya tentang makanan, si cowok jawabnya dengan kata kulkas. Berarti sebenarnya makanannya ya di dalam kulkas ya. Charlie bukan, kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan, karena dia bisa bilang kalau kulkasnya ini mau meledak, berarti dia udah yakin banget ada cukup makanan, ada banyak makanan, seperti itu. Oke, itu tadi dari ronde pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Gimana teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Baik, jika nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke round 2. Dicoba dulu, seperti biasa ya. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Alright, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Delta, 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 dan semuanya teman-teman menjawab Delta. Nice, kita cek bersama ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Baik, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, what did you think of? Nah, yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mendengar what did you think of, sisanya nggak penting, nggak usah diperhatikan. Oke? Langsung fokus ke jawabannya. Jadi karena what did you think of itu pertanyaan mengenai opini atau pendapat seperti itu ya. Tapi kalau kita artikan, bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, si cowok bilangnya adalah it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG keren ya ini. Kita cek ABCD yang alpha. Ujian akhirnya tadi itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, jelas-jelas too easy, terlalu mudah.
Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than one. Ada 2 ujian, bukan 1. Nah, yang saya bilang tadi, teman-teman, kalau tidak ada intinya aja udah melenceng ya. Yang tadi ngomongin bagaimana. Nah, ini ngomongin ada berapa ujian, kan nggak nyambung. Jangan dipilih kalau ada seperti ini. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira atau ya si cowok itu sebelumnya mengira kalau ujiannya bakalan lebih gampang. Nah, berarti sulit ya. Kalau saya bilang ke teman-teman sesudah ujian itu, tak kirain tadi ujiannya bakalan lebih gampang. Berarti aslinya sulit. Oke, teman-teman. Charlie bukan. Karena si cowok tadi bilangnya too easy ya, terlalu mudah. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tadi tidak sulit sama sekali atau tidaklah sangat sulit. Tidak sangat sulit atau itu sama dengan too easy. Terlalu mudah. Oke, nice. Jawaban nomor 1 Delta ya. Lanjut ke number 2, silakan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Alright, ada jawaban Alpha, dan saya lihat semua menjawab Alpha, ada juga Charlie. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kemudian atau apa yang kau rasakan hari ini? Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa nggak enak, agak nggak enak badan atau agak sakit. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, he is not feeling very well. Dia tidak merasa baik-baik saja atau dia tidak merasa sehat. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, he's rather sick of working. Si cowok agak lelah bekerja. Nah, bukan ya, karena di sini ngomongin kabar, bagaimana, bukan menanyakan bagaimana pendapatnya si cowok tentang pekerjaan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he's feeling better today than yesterday. Si cowok merasa lebih baik atau baikan hari ini dibandingkan kemarin. Nah, tidak ada keterangan bagaimana perasaan si cowok kemarin, maka kita tidak bisa melakukan perbandingan, teman-teman. Karena satu variabelnya tidak diketahui atau nggak ada. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, he really rather not answer the question. Si cowok lebih memilih tidak menjawab pertanyaan itu. Bukan ya, jelas-jelas tadi dia menjawab dengan kata I'm really feeling rather sick atau dia tidak enak badan tadi. Oke, kita lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu, jangan takut salah, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Alright, kita cek ya teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalankan bisnis atau berbisnis untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluarganya atau bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin atau tahun lalu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang Alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya, maksudnya perusahaan di sini adalah bisnis keluarga si cewek ya. Jadi bisnis keluarganya itu didirikan sekitar setahun yang lalu.
Nah, kemungkinan alfa bisa karena benar ya, yang alfa nyambung teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok itu sebenarnya bisa menjalankan bisnis. Bukan ngomongin si cowok teman-teman, tapi ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya baik-baik saja. Nah sama, bukan ngomongin keluarganya si cewek, tapi ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Oke, yang didirikan tahun lalu. Berarti Charlie bukan teman-teman. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung 1 tahun saja. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah sudah habis atau belum, karena dia masih berlangsung sampai sekarang bisnis keluarganya. Oke, dan tidak ada keterangan apakah sudah ambruk atau belum seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa tadi ya. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Oke, lanjut ke number 4. Dicoba lagi silakan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Sorry, saya mute dulu ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Kalau diartikan, apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal. Nah, kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alpha, he did not look at the right schedule. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Kalau si cowok tidak melihat jadwal yang tepat, harusnya dia menunggu lama ya, teman-teman. Nah, tapi di jawabannya si cowok tadi, dia tidak menunggu lama karena dia merasa pesawatnya ternyata mendarat sesuai jadwal. Berarti dia sudah melihat jadwal yang tepat. Alpha berarti bukan. Kalau yang Bravo, pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, pasti ya kalau tidak di tempat yang tepat namanya kecelakaan. Nggak mungkin. Maksudnya, dan yang diomongin intinya bukan di mana dia mendarat, tapi waktunya ya, teman-teman. Jadi Bravo ini tidak menjawab atau tidak nyambung. Bravo bukan. Kalau yang cari the plane arrived on time. Pesawatnya tiba sesuai jadwal atau tepat waktu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Kalau yang Delta, si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat dulu. Ya pasti ya, teman. Nggak mungkin menjemput ketika pesawatnya masih di atas. Dia tiba-tiba terbang gitu, nggak mungkin. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Baik, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Bravo dan Charlie. Kita cek ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, do you want to join me in the pool? Apakah kamu mau gabung denganku di kolam? Maksudnya diajak nyebur ke kolam gitu ya si cewek. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Oh, aku mau buru-buru atau aku mau lari dan ganti pakaian dulu. Maksudnya seperti itu. Maksudnya sebentar, saya mau cepat-cepat ganti pakaian dulu. Jadi bukan berarti dia mau lari tidak jadi ke kolam, bukan teman-teman. Tapi
dia ini mau lari ke tempat ganti pakaian untuk mengganti pakaian. Maksudnya biar si cowok tidak lama menunggu. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD yang alpha. Should rather go running. Si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan ya. Jangan terkecoh dengan kata run-nya di situ, teman-teman. Kalau yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak mau nyebur ke kolam. Bukan tidak mau, tapi dia mau ganti pakaian sebentar. Seperti itu. Kalau yang Charlie, she will change clothes quickly and go swimming. Dia akan mengganti pakaian dengan cepat dan pergi berenang. Nah, ketemu ya. Yang tepat jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nice. Lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Baik, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, delta, dan semua menjawab delta. Good job. Kita cek bersama ya, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok ngasih tahu, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman atau selamat. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir. Tidak ada keterangan siapa yang menyelamatkan ya. Kita tidak boleh menambah-nambah informasi, teman-teman. Ini kebiasaan orang Indonesia ya. Jadi kalau ada informasi aslinya itu bisa berubah karena dari satu mulut ke mulut lain ketambah-tambahan. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang alpha ini salahnya adalah karena ada tambahan firefighters yang mana di percakapan tadi tidak ada. Oke, berarti alpha nggak bisa, bravo juga nggak bisa karena ada kata firefighter-nya juga. Oke. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar atau hangus. Bukan ya, jelas-jelas si cewek tadi bilangnya setidaknya rumah-rumahnya selamat. Ya berarti tidak hangus, berarti aman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, nice teman-teman. Lanjut ke number 7. Silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, 12 detik habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, 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 dan ada semuanya menjawab bravo ya. Oke, good. Kita cek dulu, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya ke yang cewek, dia tanyanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, aku rasa sudah cukup garam dan ladanya. Maksudnya seperti itu ya. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada cukup sup. Nah, yang cukup tadi bukan supnya ya, teman-teman. Karena yang mau ditambahkan sama si cowok itu bukan supnya. Tapi bumbu-bumbunya ke dalam supnya. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya itu cukup, sudah cukup, mencukupi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Nice. Lanjut ke number 8. Silahkan, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean?
Alright, 12 seconds over. And let me see your answer, guys. Oke, ada jawaban alfa, alfa, alfa. Dan semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu membayar SPP kuliahmu atau biaya pendidikan kuliahmu, gitu ya? Si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung telah menerima bantuan untuk pendidikannya atau sekolahnya, gitu ya. Nah, ketemu. Maksudnya bantuan di sini ya beasiswa tadi ya. Oke, good. Jawabannya alpha. Nice, teman-teman. Lanjut ke number 9. Silahkan dicoba lagi. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, 12 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman ada jawaban bravo, bravo dan semua menjawab bravo ya. Kita cek teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat cukup besar keuntungan atau keuntungan yang cukup besar. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Si korporasinya itu mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak ya, teman-teman, tidak ada keuntungan, tidak ada keterangan dari mana dia mendapatkan keuntungan yang besar itu. Berarti alpha bukan karena ada informasi yang tadi ya ditambah-tambahkan atau dibumbu-bumbui. Alpha bukan. Kalau yang bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, maksudnya keuntungan yang besar di percakapan tadi, maksudnya adalah a lot of money. Berarti ketemu ya. Nomor 9 jawabannya adalah yang bravo. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir, teman-teman, nomor 10. Silahkan dicoba dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Nah, ini untuk nomor 10 ini memang agak sulit, teman-teman. Karena ada vocab yang tidak familiar di negara kita. Jadi ada beda budaya ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu. Ada jawaban delta, ada juga alpha. Kita cek bersama ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks his bank account is overdrawn. Ya betul, Chuck mengira atau Chuck merasa rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu diambil dengan jumlah yang lebih dibandingkan rekening yang ada atau jumlah rekening ada. Ini kalau di Indonesia setahu saya harus ada saldo yang mengendap ya, teman-teman. Tapi kalau di sana ternyata bisa. Misalkan kita punya tabungan cuma 50.000, diambil 100.000. Nah, tapi nanti yang 50.000 itu nanti kita harus membayarkan bunganya. Nah, saya nggak tahu bunganya berapa ya. Nah, kurang lebih yang saya pahami dari kata overdrawn seperti itu kalau dicek di kamus. Nah, kita cek dengan pilihan ABCD ya. Yang alpha, Chuck's bank account has too much money in it.
Kalau diartikan rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan terlalu banyak uang ya yang ada, tapi malah minus karena dia sebelumnya ngambilnya kebanyakan. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Chuck itu memiliki atau membawa gitu ya, rekening bank dari jenis yang salah atau rekeningnya banknya Chuck yang dibawa itu salah. Bukan jenis rekeningnya, tapi jumlah uang di dalamnya ya yang jadi masalah teman-teman. Karena overdrawn itu ada hubungan dengan pengambilan uang, penarikan uang sebelumnya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira atau merasa bahwa Chuck itu sedang OTW pulang dari bank. Nah, bukan OTW pulang ya, jelas-jelas dia membenarkan pertanyaan si cewek ketika si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank. To the bank itu ke bank ya, teman-teman, bukan dari bank, tapi ke, berarti menuju ke bank. Terus si cowok bilangnya, yes he is, ya betul. Berarti yang Charlie salah ya, karena bukan pulang dari bank, tapi OTW ke bank. Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekeningnya Chuck. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Karena sebelumnya dia overdrawn tadi atau ngambilnya terlalu banyak. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih mengenai listening bagian pertama ya. Teman-teman diingat-ingat, listening bagian pertama ini paling banyak di antara jenis soal listening yang lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai pelajaran kita hari ini? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. So far so good. Jadi mari kita tutup kalau gitu. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.